Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Oki Wahyu Firmansyah, biasa dipanggil dengan Oki. Hari ini saya akan menyajikan satu video menarik tentang diskusi ilmu filsafat dan bagaimana perannya untuk menanggapi berbagai isu-isu yang terjadi secara terkini mengenai COVID-19 dan vaksin COVID-19. Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari saya. Nah, ini adalah tugas filsafat, teman-teman sekalian, dengan topik peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksin COVID-19 dan COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Disusun oleh saya sendiri, di Prodi Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan berikut adalah tim saya. Saya mengambil judul peran filsafat ilmu dalam menelaah kebenaran informasi dari vaksin dan penyakit COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, di sini pasti banyak menemukan kesimpang siuran informasi, di mana kesimpang siuran informasi tersebut bersumber dari banyak sekali media-media yang kita gunakan sehari-hari. Bisa dari WhatsApp, bisa dari Facebook, bisa dari Twitter, bisa dari blog, video yang di-share, informasi apapun itu. Kadang-kadang informasi tersebut itu sangat menggebu-gebu, tendensius, dan sepertinya kok secara sepintas benar. Tapi apakah memang benar seperti itu? Apakah informasi tersebut layak dipercaya ataukah hoax? Nah, filsafat ilmu memberikan jalan keluar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita lihat. Nah, kita contohkan di sini saya ambil dari Kominfo. Ini sudah dikategorikan sebagai berita hoax ya teman-teman. Di sini Amerika melakukan suntik vaksin 130 orang rakyatnya, dan 3.000 dari 130.000 tadi ternyata mengalami sakit parah dan cacat seumur hidup. Apakah informasi ini benar? Apakah ini kita bisa share? Mari kita jawab berdasarkan filsafat ini. Ini informasi kedua, mencatut nama seseorang. Najwa Shihab komen, tidak boleh dibodohkan katanya. Rapid itu cuma cek antibodi ya, reaktif atau non reaktif. Antibodinya tadi kalau sakit flu pasti positif. PCR tidak dapat dipercaya. Nah, apakah informasi tersebut ini dapat dipercaya? Apakah informasi tersebut ini benar? Nah, mengapa terjadi kesimpang siuran informasi, teman-teman, di sini? Informasi tersebut terlalu banyak dengan narasi yang kadang-kadang itu saintifik ya, menurut penilaian orang awam, tapi kadang kita susah membedakan ini saintifik atau pseudoscience. Apakah informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Apakah layak di-share? Nah, inilah peran filsafat ilmu dalam memilah informasi, teman-teman. Jadi, dengan mempelajari filsafat ilmu, kita mampu memilah informasi-informasi yang datang ke kita agar kita bisa tahu ini informasi tersebut benar atau tidak. Ini adalah ciri-ciri berpikir dari filsafat, teman-teman. Bahwa seorang filsuf itu hendaknya berpikir secara radikal. Radikal di sini adalah berpikir sampai ke akar, teman-teman. Jadi bukan hanya berpikir dari cabang-cabangnya saja, tapi menyeluruh, masuk ke dalam akar sampai ke bagian yang tidak terlihat, sampai masuk ke bagian dalam di ujung akar. Dalam artian di sini pemikiran tersebut adalah komprehensif dan menyeluruh. Kritis, rasional, reflektif, konseptual, bebas, metodis, sistematis, dan juga harus bertanggung jawab tentunya. Ini saya ambil dari buku Filsafat Ilmu karya Adib Muhammad. Nah, ini adalah tips yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian, pendekatan filsafat untuk memilah informasi-informasi ini, yaitu secara ontologi,
epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi itu bagaimana hakikat dari informasi tersebut, apakah bisa dipercaya atau tidak. Epistemologi, bagaimana kerangka informasi tersebut disusun, apakah masuk metode ilmiah, apakah dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana sistematika ilmunya. Dan aksiologi adalah peran ilmu tersebut, peran informasi tersebut apabila diedarkan pada masyarakat. Apakah ini layak untuk masyarakat tahu? Apakah ini aman untuk masyarakat dan tidak menimbulkan perpecahan? Itu adalah tugas dari aksiologi. Jadi saat apapun kita menerima informasi, kita harus berpegang teguh pada 3 hal ini: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, mari kita berikan contohnya. Tuh, contoh mengenai ilustrasi pertama tadi teman-teman yang saya berikan. Amerika melakukan suntik vaksin 130.000. Ini cukup banyak ya, dan dari situ 3.250 dari 130.000, 3.250 diantaranya sakit parah. Nah, apakah ini benar? Kita bedah secara epistemologi. Epistemologi di sini kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir ini sakit parah. Bagaimana menentukan sakitnya? Mana informasinya di sini? Secara epistemologi dan ontologi, informasi ini sudah tidak dapat dipercaya, teman-teman. Kenapa? Karena satu, ini status menyatakan Amerika melakukan suntik vaksin, tapi tidak diberikan informasinya. Mana websitenya? Dia tahu dari mana informasi tersebut? Apakah ini karangan ataukah memang ini asli? Kita nggak tahu karena nggak ada informasi sumbernya dari mana. Nggak jelas ini sumbernya. Jadi secara ontologi di sini sudah salah. Secara epistemologi, bagaimana kerangka berpikirnya? Sakit parahnya ini seperti apa? Terminologi sakit parahnya ini seperti apa? Cacat seumur hidup ini cacat seperti apa? Apakah ini adalah efek samping? Ataukah ini hanya reaksi alergi? Nah, di sini saya ambil dari website CDC, dibuat tahun 2020 mengenai judul Vaccines, COVID-19 and Allergic Reaction. Di sini dinyatakan bahwa dapat sekali terjadi reaksi alergi pada penyuntikan vaksin COVID. Nah, bukan berarti ketika satu orang mengalami alergi lalu orang lain tidak boleh disuntik vaksin tersebut, ya kan? Saya alergi obat penurun panas, tapi bukan berarti orang lain tidak boleh meminum obat tersebut karena saya alergi. Karena belum tentu orang tersebut alergi. Jadi informasi ini secara epistemologi juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana secara aksiologi? Apakah informasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat? Tentunya tidak. Narasi ini sangat tendensius, teman-teman sekalian. Maka dicap oleh Kominfo sebagai hoax. Mengapa? Karena ini memicu konflik pada masyarakat. Kita bersikeras agar masyarakat bisa divaksin, agar bisa COVID ini segera selesai. Tapi dengan informasi seperti ini memicu gejolak pada masyarakat. Sedangkan dari website pembuat vaksinnya sendiri, teman-teman, dari Pfizer, berjudul Clinical Trial Data Should Be Accessible and Transparent. Di sana juga dinyatakan bahwa vaksin ini sudah lolos uji klinis. Dan apabila sudah lolos uji klinis, berarti memang vaksin tersebut dapat dipercaya, ya kan? Nah, informasi kedua ini dari yang katanya mencatut nama Najwa Shihab. Nah, ternyata dari informasi belakangan artikel ditulis oleh Puput Akad Ningtyas dari grid.id, Najwa Shihab sendiri menyatakan bahwa tidak pernah membuat tulisan ini. Berarti secara ontologi di sini informasi tersebut sudah dinyatakan tidak layak untuk dijadikan sebuah informasi. Nah, bagaimana dengan konten di bawah? Karena memang ini adalah memang sumber penipuan, memang sudah jelas bukan informasi yang layak dipercaya. Tapi kita lihat di sini narasi-narasinya, teman-teman. Rapid test itu seorang yang sakit flu pasti akan positif rapid test. Alat-alat dari rapid test ini tidak dapat dipercaya. Nah, mari kita buktikan secara epistemologi.
Di sini saya ambil dari website FDA tahun 2020 berjudul Potential for False Positive Result with Antigen Test for Rapid Detection Test of SARS. Jadi saya ambil di sini rapid antigen karena di sini rapid test yang lagi marak adalah rapid antigen ya teman-teman. Dari website ini dinyatakan memang ada potensi untuk positif yang salah, tapi di sini dinyatakan positif yang salah tersebut adalah dalam proses. Dalam artian memang tidak disarankan di sini untuk melakukan rapid test antigen secara mandiri. Jadi dites sendiri, diambil sampel dari hidung sendiri, dites sendiri, tapi harus diberikan kepada tenaga yang medis. Nah, maka dari itu di sini filsafat ilmu sangat berperan ternyata membantu melawan hoax. Sehingga ini adalah satu kesimpulan yang sangat bagus. Tentunya dengan menerima informasi apapun itu, hendaknya kita berpikir secara filsafat. Bagaimana ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Sehingga kita tidak sampai terjebak dalam satu sirkumlingkaran penyebaran hoax. Tentunya itu akan sangat tidak menyenangkan. Baik, saya bertanggung jawab mengenai si konten yang saya buat ini. Seluruh konten di sini bertujuan untuk mengembangkan karakter bangsa dan saya tidak bermaksud untuk mengolah isu-isu yang tendensius, melainkan hanya untuk perkembangan keilmuan bagi nusa dan bangsa, manusia khususnya terkait dengan studi filsafat. Terima kasih teman-teman sekalian atas atensinya. Apabila ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau di chat secara langsung. Dan berikut adalah pernyataan terima kasih dari saya pada Dr. Muhammad Adib, orang tua tercinta dan rekan-rekan Koronaria yang sudah membantu saya dalam proses pembuatan video ini sehingga pembuatan video ini menjadi baik. Baik, saya Oki Wahyu Firmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.